Muslim mengalir dalam tubuh saya. 7 darah Indonesia Timur, 7 darah Republik Indonesia. Saya hantam kamu dengan terah yang keempat, yaitu preman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi saya itu melihat kelakuan Bahar bin Smith ini semakin miris sekali. Jadi Bahar bin Smith ini kan selalu di dalam tubuh saya ini mengalir darah suci, darah Rasulullah, darah kakek-kakek kami. Tapi kenyataannya sangat miris sekali teman-teman. Coba kita perhatikan akhlaknya, karakternya. Bahkan ketika berceramah, isinya hanya dongeng-dongeng khurafat, isinya hanya mengagungkan leluhurnya. Bahkan itu sorbannya itu teman-teman, itu bahkan nilai sampai 10 juta. Jadi nggak ada ya ilmu yang bisa diambil oleh Bahar bin Smith. Tapi yang saya lihat itu mirisnya apa teman-teman, yaitu jamaahnya itu kok bisa-bisanya gitu ya, kok percaya gitu. Ini yang aneh teman-teman. Jadi kita ini semestinya dijajah, yaitu penjajahan spiritual dan perbudakan teman-teman. Nah maka dari itu saya akan suarakan terus yaitu kebenaran dan menyadarkan saudara-saudara kami yaitu anak bangsa Nusantara ini. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh Bahar bin Smith. Jangan mau diadu domba oleh Bahar bin Smith. Apalagi ketika membahas masalah nasab teman-teman. Jadi mereka itu tidak bisa membuktikan yaitu secara kitab nasab, kitab sezaman, filolog dan tes DNA. Jadi mereka itu bisanya hanya marah-marah lalu kemudian memprovokasi jamaahnya, nyerang kepribadian Kiai Imad dan lain-lain teman-teman. Yang ada malah Kiai Imad ini di framing Kiai Imad Al-Kaburi. Nah, seperti itu teman-teman. Ini yang namanya Bahar bin Smith ini memang sangat akhlaknya itu nol teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Karena coba kita melihat secara teliti, adakah kemiripan dari Bahar bin Smith ini yang dimana mereka itu mengaku sebagai cucu Nabi? Nah teman-teman bisa komentar ya. Coba mari kita simak yaitu video ini ya. Gak usah pakai ilmu, karena udah banyak yang membantah tesis ilmiah dia. Banyak yang agak debat, si Imad mau. Betul. Kebijaksanaan, telah kebijaksanaan. Gak usah pakai telah kebijaksanaan, karena saya adalah orang yang bijaksana. Kakek-kakek saya, dia bijaksana. Telah kelicikan. Dia bilang telah kelicikan. Oh maaf, kami para habaib tidak ada mengalir telah kelicikan. Jadi apa? Saya terima tantangan yang keempat. Telah preman, telah kekerasan. Ya, kau bilang kau punya telah kekerasan. Kau bilang siapa mending? Kau borong saya. Bahar bin Smith mengalir dalam tubuh saya. 7 darah Indonesia Timur, 7 darah Republik Indonesia. Saya hantam kamu dengan telah yang keempat, yaitu preman. Astagfirullah ya teman-teman ya. Ditantang masalah nasab malah yaitu nantang perang, nantang gelut ya teman-teman. Ini gimana gitu ya. Saya semestinya kasihan ya melihat jamaahnya ini, para muhibin ini. Kalian itu salah ya. Nggak benar, mereka itu bukan cucu Nabi. Banyak kok bukti-buktinya. Coba disuruh untuk tes DNA, nggak akan mau teman-teman ya. Nah coba perhatikan nih. Wajah-wajah apa teman-teman? Kalau bukan wajah-wajah yaitu saudara kita, yaitu pribumi Nusantara teman-teman. Terdoktrin oleh Bahar bin Smith. Ada yang sampai di atas. Ini di atas. Kau kan bilang mau pakai telah preman boleh, ayo. Lu jual, mau borong. Ya, saya beli. Barang saya beli. Ayo, tentukan di mana tempatnya. Kau kan sendiri yang tahu. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Miris sekali ya ketika ceramah tapi isinya hanya hasutan, menabur kebencian teman-teman. Jadi kalau mau berdebat dengan Kiai Imad, ya tentukan gitu teman-teman. Ini malah memprovokasi umat. Apakah seperti ini yang mengaku sebagai keturunan baginda Nabi SAW teman-teman? Gak mungkin ya. Bahkan kalau benar-benar yang keturunan Sayyid Syarif yang asli, mereka itu pemalu teman-teman. Tidak mau teriak-teriak sana sini. Bahkan Imam Mahdi kelak itu bukan dari golongan Ba'alawi teman-teman. Bukan. Mereka itu bukan cucu Nabi. Mereka itu adalah plat G, yaitu DNA-nya adalah DNA plat G, Yahudi Ashkenazi. Maka dari itu panasan teman-temannya, dikit-dikit perang. Nah, saya kasihan ini kaum muslimin pribumi ini ya. Kalau lihat wajah-wajahnya, mereka itu orangnya polos-polos ya, didoktrin seperti ini. Jadi menebar kebencian, menghasut masyarakat. Kalau ceramah semacam ini saya yakin ini bukan ceramah teman-teman ya. Ini adalah orasi-orasi hasutan-hasutan kepada warga. Dan pada akhirnya kan pecah ya teman-teman ya, yaitu yang ada di Pemalang itu.
Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi untuk mencerdaskan umat, untuk mencerdaskan anak bangsa, coba mari kita dengarkan yaitu ceramah dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Jangan mau kita itu dijajah melalui spiritual dan perbudakan. Coba mari kita simak videonya. Ini turunan raja ini mayungin daripada turunan tenaga kerja yang karena dia nggak punya ongkos balik, dia terpaksa hidup di Indonesia sampai sekarang. Ini yang terjadi saudara, mental inlander ini. Kenapa? Karena walaupun dia turunan raja zaman dulu, sudah kena erupsi daripada penjajahan. Akhirnya apa? Akhirnya mental jiwa kesatrianya hilang, mental daripada kebangsawannya hilang, yang ada adalah mental inlander, mental pribumi yang diciptakan oleh Belanda, harus tunduk kepada orang-orang yang kastanya lebih tinggi daripada dia. Ini yang harus menjadi perhatian ulama. Wajib bagi para ulama, bagi para santri untuk menjaga umat Islam ini agar merdeka, bukan hanya merdeka dari penjajah, tapi dari doktrin-doktrin sesat yang mirip dengan doktrin-doktrin penjajah. Bahkan walaupun doktrin ini berdasarkan berbungkus agama, harus kita lawan. Kita verifikasi kembali dalil-dalil yang mereka pakai untuk mendoktrin umat agar menjadi anak buahnya. Kita harus verifikasi kembali kebenaran, kesahihan dari setiap hadis yang mereka ungkapkan agar kita tunduk dan patuh menghormati mereka. Kenapa? Karena ini dimanfaatkan untuk mereka dan golongan mereka untuk memperbudak kita. Dan omongan ini mungkin belum bisa banyak diterima dan dipahami oleh para ulama. Dan saya memohon para ulama untuk beristikharah, kemudian merenung, ngambil kitab, kemudian memverifikasi setiap dalil-dalil yang berkaitan dengan apa yang telah saya sebutkan, lalu ambil kesimpulan. Insya Allah hasilnya akan sama dengan perenungan saya, bahwa ada masalah dalam doktrin-doktrin mencintai dzurriyyat Nabi. Ada masalah dalam doktrin-doktrin kita mencintai ahlu bait Nabi. Ada dalil-dalil yang diperkosa dari dalil-dalil yang khusus untuk ahli bait Nabi yang ada di masa Nabi, kemudian digunakan untuk kepentingan mereka agar manusia-manusia taat dan tunduk pada mereka, untuk kemudian digunakan bukan hanya untuk kegunaan agama tapi juga untuk kegunaan politik. Ini yang harus kita beri pemahaman, kesadaran kepada masyarakat. Insya Allah kita berada di dalam siratal mustaqim karena demi cinta kita kepada umat Islam, cinta kita terhadap agama Islam, dan cinta kita kepada dzurriyyat Nabi, cinta kita kepada ahli bait Nabi, cinta kita kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada orang yang bilang, "Hei Imaduddin, nanti kamu apakah tidak malu bertemu Rasulullah, telah menafikan, telah menyakiti dzurriyyatnya Nabi. Di saat nanti orang-orang akan memohon syafaatnya kanjeng Nabi, engkau tidak akan dilihat kalau engkau menyakiti daripada turunan Nabi. Tobatlah." Yang tobat itu orang yang ngaku-ngaku turunan Nabi tapi tidak terkonfirmasi oleh kitab-kitab nasab dan tes DNA-nya melenceng dari DNA kanjeng Nabi. Itu yang harus dia tobat. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani mengenai Habib Alawi. Jadi kita sebagai kaum muslimin ini jangan mau yaitu didoktrin oleh mereka itu teman-teman. Ujung-ujungnya kita itu apa teman-teman ya, nggak akan mendapat apa-apa. Lalu mereka itu bukan keturunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu hanya mengaku-ngaku. Ketika diminta bukti nggak bisa teman-teman. Ini Bahar bin Smith ini keluar-keluar nantang-nantang ngajak perang. Ya Allah ya, ini bukan seorang ulama teman-teman seperti itu. Apalagi ini adalah cucu Nabi. Nggak ada ya cucu Nabi seperti itu, nantang-nantang ngajak gelut. Jadi gini teman-teman ya, ketika Bahar bin Smith ini diajak untuk berdebat, diajak untuk berdiskusi, baca kitab, nggak berani teman-teman. Tapi ketika ada yang nantang-nantang ya seperti yang dulu itu si Qori itu nantang-nantang, langsung diladenin teman-teman.
Nah, jadi seperti ini bukan mental-mental ulama, teman-teman. Kalau seorang ulama, apalagi seorang zuriat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu orangnya itu teduh, ya, wajahnya itu adem. Tidak seperti ini, teman-teman, beringas. Ini bukan bukan cucu Nabi. Ini malah cucunya preman kalau seperti itu, teman-teman. Naudzubillah. Saya sampai geleng-geleng kepala. Kok masih ada yaitu jamaah yang mengikutinya? Kok masih ada gitu orang yang mengundangnya? Lalu jelas-jelas ini bukan seorang pendakwah, teman-teman, melainkan adalah seorang yang ya seperti itu ya. Akhlaknya saja ini sangat jauh sekali dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aneh, teman-teman. Yang video yang terbaru juga ini Bahar bin Smith itu keluar mengatakan bahwasanya bubarkan PWI-LS, Neo PKI katanya gitu. Padahal yang PKI itu siapa, teman-teman? Jadi gembong-gembong PKI dari zaman dulu tuh siapa? Ya dari kalangan keluarga mereka, teman-teman. Contoh seperti yaitu Moso Al-Munawar, siapa lagi itu DN Aidit, dan siapa itu Barokbah atau siapa itu, teman-teman, saya lupa ya. Itu dari kalangan mereka, teman-teman, dan bahkan dari Yaman Selatan itu berfaham komunis. Nah ini kok bisa disematkan komunis ini PWI-LS, teman-teman? Apa ini? Ya Allah ya. Jadi kita ini mencerdaskan umat ya. Jangan mau dibodoh-bodohi di doktrin. Ingat ya, teman-teman ya, cucu Rasulullah itu tidak seperti itu. Cucu Rasulullah itu adalah orangnya tawadu, adem, membawa kedamaian, bukan membawa seperti ini, membawa perpecahan, mengadu domba, memprovokasi, mengajak membenci pemerintah, terus omongannya, bicaranya kasar, kotor, dan lain-lain. Naudzubillah, teman-teman. Jadi jangan sampai kita itu mengikuti pengajian-pengajian yang katanya pengajian seperti itu. Ini malah mengeraskan hati, bukan melembutkan hati. Bukan ilmu yang kita dapat, melainkan adalah ya seperti itu, teman-teman ya. Nah oke, teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.